Breaking news, Komnas HAM akhirnya kantongi rekaman CCTV penembakan 6 laskar. Polisi penembak bernasib begini. Semua tak menyangka kok sebegitunya. Komnas HAM kantongi rekaman CCTV penembakan FPI. Benarkah ada penyiksaan? iNews.id. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memastikan telah mengantongi rekaman kamera tersembunyi atau CCTV di lokasi penembakan laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Rekaman ini menjadi petunjuk dalam menginvestigasi kasus tersebut. Kami berharap juga masyarakat luas yang memang memiliki data, memiliki keterangan, informasi, maupun sebagai saksi langsung kejadian yang ada untuk bisa datang ke Komnas. Kami akan berusaha menampung informasi tersebut sehingga menjadi keterangan yang berharga untuk menuntaskan kasus ini. Dan dalam investigasinya, Komnas HAM telah meminta keterangan Direktur Utama PT Jasa Marga Persero selaku pengelola Tol Jakarta Cikampek. Hasil temuan Komnas HAM soal kasus tewasnya 6 laskar FPI, proyektil, rekaman CCTV, dan percakapan. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dengan Cahaya Hati Official TV yang insya Allah bisa memberikan kebaikan, ketenangan di hati, dan insya Allah mengantarkan jariah buat yang menyebarkannya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari pandemi dan COVID ini, dan segera Allah angkat wabah, musibah COVID dan pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga cahaya hati dimana Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, iza aradallahu bi 'abdihil khaira, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakannya ujiannya dan penderitanya itu dunia. Masya Allah. Wa iza aradallahu bi 'abdihi sarra, dan apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi jahat, amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menangguhkan dan akan menagihnya nanti di yaumal qiyamah dalam bentuk azab. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in azumal jazaa ma'a azumil bala, sesungguhnya pahala daripada ujian itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin bersabar kita, dan semakin besar pahalanya dan kemenangannya. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, iza ahabbu qauman ibtlahum, apabila menghendaki atau menyukai suatu bangsa tersebut, maka Allah akan menguji mereka. Famar radiya falahur ridha, barang siapa yang ridho dengan ujian Allah tersebut, maka Allah akan meridhoinya. Wa man sakhita falahu sukhta, dan barang siapa
yang tidak ridho dengan ujian Allah tersebut, maka Allah akan memurkainya. Allahu Akbar. Sahabat Cahayati, dimanapun anda berada, Nabi Muhammad ini begitu dahsyat dan luar biasanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menghendaki orang itu adalah menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, Allah segerakan penderitaannya atau ujiannya di muka bumi. Berarti orang-orang yang diuji saat ini, seperti guru kita Al-Mukarram wal-Muqtaram wal Fadil Al-Habib Rizik, Allah sedang mengangkat derajatnya, Allah sedang sayang dan cinta kepadanya. Allahu Akbar. Tapi mereka yang asik berbuat zalim, menutupi dengan kebohongan, mereka bukan diangkat derajat oleh Allah, tapi Allah tangguhkan. Nanti Allah akan tagih dia di yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Buah kesabaran kita ini, sahabat surga, alhamdulillah memberikan titik terang. Karena ketika kita ridho dengan ujian yang Allah titipkan ini, kita keluarga syuhada ridho, kemudian ketika umat Islam ridho, menahan diri dan bersabar, subhanallah, begitu banyak hikmahnya. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW, sabar sebagai penolong. Nah, di dalam buku dahsyatnya sabar, ini sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dalilnya. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi orang yang beriman, kalau kau menjadi orang yang ingin bertambah imannya, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Apa yang terjadi sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang dari Komnas HAM. Dan inilah yang ingin saya sampaikan. Buah dari kesabaran kita, buah daripada sabar sambil berdoa mengangkat tangan, buah tidak membuat kegaduhan, buah daripada kita bisa menahan diri. Allahu Akbar. Ternyata yang pertama adalah Allah memberikan pertolongan, dan pertolongan itu semakin dekat, sudah semakin tampak titik terang, bukti-bukti semakin lengkap, dan bahkan sudah dibeberkan oleh Komnas HAM. Bagaimana bentuknya? Ayo kita saksikan, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video berikut ini yang kami ambil dari liputan Komnas HAM. Amiruddin menyebut sejumlah barang bukti telah diamankan pihaknya sesuai dengan penembakan yang terjadi. Tim penyidik Komnas juga melakukan investigasi atau menelusuri tempat kejadian perkara di sekitar kilometer 50 tersebut. Demikian kata Amiruddin seperti yang dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Senin 28 Desember. Dia pun membeberkan satu persatu bukti yang diamankan oleh Komnas HAM. Di antaranya adalah proyektil, peluru hingga selongsong. Hal ini didapatkan tim Komnas HAM yang ada di lapangan. Bukti lain yang turut diamankan yakni serpihan yang diduga berasal dari tabrakan mobil di lokasi kejadian. Amiruddin juga menjelaskan pihaknya turut menyelidiki rekaman CCTV di sepanjang lokasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan semacam serpihan atau pecahan bagian mobil yang diduga saling berdempetan. Selain itu juga ada rekaman percakapan, rekaman CCTV jalan, dan beberapa yang lain. Untuk mengungkap kasus ini, Komnas HAM disebutnya bekerja sama dengan sejumlah pihak. Masya Allah, bagaimana sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat. Maka sahabat, hikmah dari buah sabar tidak hanya sebagai penolong, yang kedua yaitu pembawa keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ini sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu uzbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung." Allahu Akbar. Lihat betapa luar biasanya dari ujian-ujian yang Allah titipkan kepada kita sahabat surga Cahayati dimanapun berada, ya, dalam mengungkap kasus 6 syuhada ini. Allahu Akbar, betapa dahsyat dan luar biasanya. Sabar ternyata membuat kita menjadi orang yang diberikan oleh Allah keberuntungan. Bahkan sampai-sampai Allah sendiri yang menyatakan, wabasiris sabirin, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang sabar. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahannya Allah berikan jalan keluarnya. Di setiap kesulitannya Allah tampakkan jalan terangnya. Mana jalan terangnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Tribunnews.com pada Jumat 25 Desember 2020.
Meski demikian, Aziz juga tetap mengingatkan agar polisi juga menangani kasus penembakan 16 FPI dengan serius. Bahkan, pihaknya akan terus mencari keadilan hingga pelaku diberi sanksi atas perbuatannya itu. Tak hanya hal itu, Rizik disebutnya terus berdoa agar pelaku diberikan azab. Para pelaku hingga lubang semut pun akan tetap dikejar untuk bertanggung jawab, dan setiap hari Habib Rizik juga berdoa para pelaku diberi azab yang setimpal. Begitulah cerita dari Aziz. Lebih lanjut, Aziz Yanuar menyebut Rizik akan menuntut pelakunya untuk bertobat. Menurut FPI, kematian 6 anggotanya tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat. Akan tetapi beliau juga meminta dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 16 FPI juga diproses secara hukum, secara adil, dan juga secara konstitusi sampai otak pelakunya. Subhanallah, bagaimana sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ternyata sabar itu mendatangkan keuntungan yang besar. Masya Allah, pakai dalil kalau menyampaikan sesuatu, nggak ada dalil dikomplain orang banyak. Masya Allah, ente sembarang ngomong saja. Nih enggak pakai ngomong. Nih, buka surat Al-A'raf ayat 22. Apa yang terjadi? Allah yang sampaikan, sahabatku yang dirahmati Allah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim fa'aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyat wa yadra'una bil hasanati syai'ata ulaika lahum uqbad dar. Allah sampaikan kepada kita semua, apa kata Allah? Orang-orang yang sabar karena mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat, mensedekahkan sebagian pada rezeki. Kita lihat kemarin ada video Bang Saiful, mana Bang Saiful menyatakan bahwa sampai 1,5 M dalam waktu 3 hari untuk keluarga 6 syuhada. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, dan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Lihat. Ya, kita balas dengan kebaikan, kita tenang. Demo kemarin diusir, alhamdulillah kita aman. Ya, kita tidak lawan, bagus. Dan orang-orang itulah yang mendapat tempat yang paling baik. InsyaAllah Allah buka pintu kebaikan buat kita semua. Karena Komnas HAM sampai detik ini selalu memberikan berita-berita dan info-info, ya, di mana bukti-bukti mereka yang mereka kumpulkan sudah semakin terang, dan mudah-mudahan jawabannya adalah yang terbaik. Yang penting Komnas HAM selalu membaca doa dari Abu Darda. Apa doa dari Abu Darda tersebut? Doa yang begitu dahsyat dan luar biasa, ya, dan yang ini yang harus kita lazimkan, dan ini juga dilazimkan oleh para jamaah yang berangkat menuju ke Baitullah di Padang Arafah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsu. Ya, karena bahaya. Ya, hawa nafsu, kemewahan, hawa nafsu ini segala macam bahaya, ya. Kemudian wa a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasyatiha. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tangan-Mu, ya Allah. Maka kita berdoa agar seluruh orang-orang yang berada di Komnas HAM diberikan istiqomah. Dia tidak bisa digoyahkan, diganggu sama orang-orang yang berusaha untuk mengganggunya, baik dengan kemewahan apapun bentuknya. Wa a'udzubika min syarri syaitani wasyirki inna rabbi 'ala siratal mustaqim. Ya Allah, tolong lindungilah ya Allah Komnas HAM dari bisikan iblis dan syaitan yang menghancurkan penyelidikannya ini ya Rabbal Alamin, untuk kepentingan anak putra bangsa ya Arhamar Rahimin. Inna rabbi 'ala siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bantu kami ya Allah, luruskan semuanya ya Allah. Bimbing semuanya Allah, tuntun semuanya ya Allah, dari atas sampai ke rakyat ya Allah, untuk berada selalu di jalan yang Engkau ridhai. Sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini petir dan juga selongsong, ya, dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Karakter yang berbeda. Ya. Nah, ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Ya. Oke. Selain itu juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan, ya, dari bagian mobil yang kita duga memang saling serempetan begitu, ya.
pecahan-pecahannya. Nah ini Mas Anam. Jangan lupa Hal ini diketahui melalui undangan yang dikirim melalui pesan WhatsApp kepada awak wartawan. Dalam undangan tersebut, konferensi pers akan digelar Senin 28 Desember 2020 siang ini pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang pleno utama Komnas HAM Republik Indonesia, lantai 3, Jalan Latu Harhari nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat. Dituliskan pula bahwa undangan ini berkaitan dengan keterangan tim penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia atas peristiwa kematian 6 Laskar FPI di Karawang, perkembangan penyelidikan dan hasil temuan lapangan. Undangan tersebut diatasnamakan oleh Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia M. Hoirul Anam